Welcome back to my channel. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan. Nggak bosan-bosan aku ingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe untuk diklik tombol subscribe-nya dulu. Kali ini pakai nada ancaman ya. Terus diklik tombol loncengnya biar kalau ada update terbaru dari aku teman-teman selalu dapat notifikasi biar nggak ketinggalan update, biar tahu info seputar dunia luar negeri kerja ke luar negeri ya. Jadi kali ini aku mau bahas tentang pilih mana antara Slovakia, Hungaria atau Polandia. Jadi ini aku cuma kasih poin-poinnya ya untuk perbandingan biar teman-teman milih sendiri mana yang mau dipilih. Tujuannya Polandia kah, Slovakia atau Hungaria. Jadi buat teman-teman ini bukan mau maksudnya compare menjelekkan negara ini atau melebihkan negara ini, enggak ya. Ini cuma setahu aku dan aku share buat teman-teman buat pertimbangan teman-teman. Jadi biar nggak salah pilih lah, maksudnya biar mantep pilih negara mana. Jadi pasti pertimbangannya antara gaji, lama berangkat, dan lain-lain ya. Nanti aku akan share ini. Aku akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, ini masalah gaji ya. Untuk masalah gaji, ini untuk setauku aja ya. Sebenarnya untuk gaji, tiga negara ini itu mirip-mirip lah. Maksudnya terpautnya nggak terlalu jauh, mirip-mirip. Kembali lagi kita dapat perusahaan yang bagaimana ya kan. Untuk itu Polandia itu sama aja gajinya dapatnya. Ini info dari beberapa teman yang udah di sana ya. Karena kan ada beberapa teman yang udah dipecat di sini dan sekarang pindah ke sana. Makanya aku bikin compare kayak gini. Itu gajinya mirip-mirip sama sini lah. Cuma kekurangannya di Poland itu gajinya per jam. Jadi kalau kita mau gaji banyak ya harus jamnya banyak. Kalau misal pas nggak ada kerjaan, maksudnya kerjanya kurang, jamnya sedikit ya gajinya kecil. Kalau di sini enaknya, kalau untuk Hungaria enaknya itu jamnya ya itu jam kerja biasa. Jadi ada jam minimal kerja lah. Jadi kalau jadi ada dapat minimal berapa itu ada. Tapi juga nggak memungkiri di Hungaria juga ada yang dapatnya nggak banyak. Tergantung kita dapat pabriknya. Jadi untuk terendah setahu di Hungaria itu dapatnya sekitar 8-9 jutaan yang terendah. Tapi rata-rata itu dapatnya ya antara 12-13 rata-rata. Yang lebih dari itu banyak. Jadi emang ini tergantung perusahaan yang kita dapat. Kalau memang perusahaannya bagus ya kita dapatnya bagus. Itu yang pertama untuk gaji, jadi itu mirip-mirip ya. Maksudnya nggak bedanya nggak signifikan. Tapi untuk rate tertingginya, kalau sama-sama UMR-nya lah istilahnya, itu yang paling tinggi Slovakia. Slovakia sedikit lebih tinggi daripada Hungaria untuk gajinya. Jadi untuk gaji itu mirip-mirip, tapi emang yang paling tinggi di antara ketiga ini untuk UMR-nya itu Slovakia. Tapi bedanya juga nggak signifikan. Mungkin 1 jutaan atau berapa lah. Masih bedanya nggak terlalu jauh. Itu yang pertama masalah gaji. Jadi untuk masalah gaji tergantung teman-teman dapatnya perusahaannya apa, itu akan mempengaruhi gaji. Karena emang gajinya untuk tiga negara ini mirip-mirip, jadi teman-teman harus nanyain detail gajinya gimana, lemburnya gimana, biar bisa punya perkiraan ya. Terus yang kedua untuk lama proses berangkatnya, ini yang paling banyak ditanyain. Pasti itu gaji. Yang kedua berapa lama berangkatnya, nah, itu pasti. Untuk ini aku lebih pilih Hungaria. Kenapa? Karena di Hungaria paling cepat berangkatnya untuk masalah ini ya. Walaupun ada yang lewat satu PT, maksudnya ada yang lewat PT mungkin berangkatnya agak molor, tapi lebih cepat dibanding yang ketiga negara ini. Paling cepat Hungaria. Biasanya Hungaria normalnya prosesnya antara 3 sampai 4 bulan normalnya ya. Tapi emang ada 1-2 yang proses sampai 6 bulanan. Ini untuk proses berangkat, untuk lamanya. Untuk
Poland itu untung-untungan karena sistem visanya drawing itu diacak ya. Jadi kalau cepet ya bisa sama kayak Hungaria, 4 bulan udah bisa berangkat. Tapi kalau lama ya bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Karena emang aku dengar dari BP2MI pas aku PAP di Bali, rekornya ya, ini menurut BP2MI, pas aku ke Bali itu rekornya 2,5 tahun untuk Poland. Ya tapi nggak semua 2,5 tahun ya, jadi ini untung-untungan kalau pas yang bareng aku itu ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan berangkat. Jadi ini untung-untungan ya. Bisa 7 bulan, 8 bulan, bisa 4 bulan, bisa setahun ya. Terus untuk Slovakia itu visanya untuk saat ini infonya itu dibatasi. Jadi ada kuotanya. Jadi misal katakanlah sebulan ini kuotanya 50 orang. Kalau udah penuh ya kita nunggu bulan depannya lagi. Jadi misal katakanlah setahun kita dapat Indonesia cuma dapat kuota 300 orang. Kalau itu udah keisi 300 orang ya udah kita nunggu lagi buat berikutnya kayak gitu. Jadi untuk proses itu untuk saat ini yang masih paling cepat itu Hungaria. Kalau untuk Poland sama Slovakia, kalau Poland untung-untungan ya karena visanya drawing. Kalau Slovakia itu karena kabarnya ada kuota, jadi kalau kuotanya masih ya bisa cepat, kalau kuotanya udah habis ya agak lama. Itu untuk masalah lama berangkatnya ya. Terus untuk yang ketiga, ini untuk kerjaannya, sistem kerjanya ya. Kalau untuk sistem kerjanya, yang paling enak itu Poland. Kalau untuk sistem kerjanya. Kenapa? Karena satu, misal kita nggak cocok kerja di tempat A, kita gampang pindah ke tempat B. Misal kita nggak cocok kerja, ini nggak cocok terlalu berat, kita bisa pindah itu dengan gampang. Karena emang Poland gampang untuk pindah-pindah dari tempat A ke tempat B untuk kerjaannya ya. Terus untuk Hungaria itu sulit. Bisa, tapi sulit. Ya itu kalau Hungaria itu kalau untuk kenyamanan kerjaan maksudnya kalau nggak nyaman bisa pindah itu kalah sama Poland. Jadi Hungaria sulit, Slovakia setahuku juga susah untuk pindah-pindah ya. Terus untuk sampai sini langsung kerja apa enggak? Nah, itu untuk Poland, misal sampai langsung medical langsung kerja. Hungaria juga sama, langsung medical langsung kerja lah. Untuk Slovakia ini nggak tahu keseluruhan atau cuma beberapa aja ya. Tapi yang aku ketemui beberapa orang yang dari Slovakia yang kerja di sana itu ada interview ulang di sana, bahkan ada tes ulang. Jadi kita sampai Slovakia itu interview lagi, kalau nggak lolos berarti kita belum kerja, atau misal lolos nanti ada tes ulang, misal tes keterampilan atau tes kecepatan dalam kerjaan. Jadi ada tes lagi ya. Ini aku nanti akan ulas untuk ini masalah ini ya lebih lanjut di video selanjutnya, karena emang akhir bulan ini aku ada rencana mau ketemu sama teman-teman yang dari Slovakia. Jadi biar ada narasumbernya yang valid ya. Jadi untuk sistem kerjanya lebih enak di Polandia karena bisa pindah-pindah dan sampai sana juga langsung kerja. Nomor 2 Hungaria karena juga sampai sini langsung kerja. Ya, yang terakhir berarti Slovakia untuk masalah ini ya, untuk masalah sistem kerja. Jadi itu untuk pertimbangan teman-teman. Jadi bisa pertimbangan dari gaji sama lama berangkat dan sistem kerja ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ditanyain lagi atau misal mungkin belum jelas atau mau tanya-tanya tentang apapun atau sharing-sharing, bisa kontak aku di IG atau di FB ya. Nanti aku akan taruh di sini di bawah sini biar teman-teman bisa cerita ya. Dan sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman dan silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan biar manfaatnya nambah banyak ya. Sekian dulu dan assalamualaikum.